Wong cilik iki piye-piye ming manut. Cara anune ming geret rono, geret rene ya gelem to, Mas. Cara ibarate ming kaya wuh. Kanginan rono ya seneng kono, kanginan rene ya seneng kene. Di pasar baru nanti juga saya bisa laku seperti di pasar lama. Itulah yang menghantui kita bakul-bakul saya kira. Tak absi dan juga dari pihak duka nih ngopo gawe pasar sebegini bagus kok ndak mau pindah. Kami kan milih mboten dipindah. Kami kan milih lho niku nenten pilihane. Ampun nek manut mah ning kono dhewe. Ra ning kancane. Ning kula mboten nyuwun nek upami kan milih mboten pindah. Ya kalau pemerintah daerah itu konsekuen yang katanya kalau ini sudah ditutup, jadi besok minggu itu pasar lama ini harus sudah bersih. Itu katanya terus mau ditutup, dijaga oleh Satpol. Tidak boleh siapapun berdagang di dalam pasar ini. Ajeng dipindah nggih. Susah riyen to wong mengke pelanggan nggih. Bubar pelanggan dadak madosi. Benjing lek raoske nggih, benjing nek pun manggon ten riko nek pun stabil. Nek pun stabil nggih, pripun raose nggih maring nggih berubah, nek dereng nggih susah riyen. Pak Idam Sawami itu masalah karcis tetap. Kalau semua tidak bisa pindah ke pasar baru, tidak akan pindah. Jadi kepindahan pasar lama ini harus semua. Kok jadi begini saya terus terang Pak, sampai berbesmili saya tuh pas di sana itu. Dengan adanya penataan yang seperti ini, mereka ternyata juga mengatakan lebih sreg di sini, lebih enak di sini. Yang tadinya di sana duduk itu sudah bau, banyak macam-macam bau. Karena sini baru ya memang tidak ada yang baru ya. Menerima pembaharuan, tapi yang baru itu kadang-kadang sulit diterima. Padahal yang baru itu kadang-kadang yang tidak pasti jelek dan akan menjanjikan yang lebih baik. Pedagang itu jadi mintanya ndak bagus-bagus ndak apa-apa, asal naik kudanan itu naik hujan itu ndak kudanan dan tidak ketampon. Tapi memang kenyataannya sampai sekarang masih ketampon. Intinya saya minta kepada semua masyarakat, lapisan masyarakat baik khususnya di Bantul maupun di luar Bantul, itu belanjalah ke pasar Imogiri baru. Belanjalah ke situ. Nah, kita nguji coba ya, coba-coba belanja gitu. Silakan. Itu tidak mungkin kalau nanti ada bakul-bakul ini yang larangke mungkin yang mahal sekali, nanti kita bisa lapor dengan Menteri Perdagangan itu. Ya tahu. Kebijakan Kabupaten Bantul itu bahwa 2 dasar terakhir ini pasar tradisional itu mendapatkan tantangan yang sangat berat ya dari pasar-pasar semi modern seperti minimarket dan lain-lain. Untuk itu kami sebagai yang dituakan di kantor pengelolaan pasar harus dapat bersaing, berani bersaing dengan minimarket. Dengan apa langkah kami? Yaitu membuat pasar tradisional menjadi pasar yang semi modern. Nah, semi modern itu adalah selain manajemennya juga penataan pedagangnya. Bahwa penataan pedagang kalau penjenengan perso bahwa di pasar tradisional itu semrawut. Jenis dagangan yang satu dengan yang lain itu campur baur. Tapi kalau di pasar yang baru itu kita menempatkannya per jenis usaha. Yang pakaian, yang sandal. Itulah nanti jadi image masyarakat yang dulunya pasar tradisional itu kotor, lalu becek, lalu semrawut, itu kesan seperti itu akan kita rubah menjadi pasar yang nyaman, aman, lalu sejahtera, bersih, sehingga
kita tidak tetap, jadi pasar tradisional itu tetap eksis, tidak kalah dengan minimarket atau dengan pasar-pasar yang lain, sehingga pedagang atau pembeli itu perginya tidak ke minimarket tapi ke pasar tradisional yang semi modern. Sebab masalah pindah kuwi yo nek kaya aku yo ndak tahu to Mas. Wong ngertine wong cilik yo kon pindah yo pindah. Masalahe wong yo ora ngerti nek kaya aku yo manut wong gedhe kon pindah yo pindah ngono. Nek kon neng kene ya ora iso Mas, ya kudune ya kudu pindah ya wong eneng paturane wong gedhe. Malah ya wong cilik iki piye-piye ming manut. Cara anune ming geret rono, geret rene ya gelem ta Mas. Berita pasar Imogiri mau dipindahkan ke pasar yang baru dan sudah mendapatkan tempat atau lahan sebagai lokasi pasar yang baru itu. Nah, kami pedagang sebetulnya pada waktu itu memberikan satu permintaan, kalau bisa pasar Imogiri yang kena gempa direnovasi saja. Nah, tapi kenyataan yang terjadi, saya mendapatkan berita bahwa pasar Imogiri harus direlokasi di tempat yang baru. Secara prinsip, karena memang pasar Imogiri lama itu mentok pada pengembangan. Sedangkan arah kita ke depan untuk pasar tradisional ini mau kita kembangkan semaksimal mungkin agar dapat melayani masyarakat, khususnya masyarakat Imogiri. Jadi karena di sana itu kanan kiri pasar itu sudah hak milik semua untuk status tanah, sedangkan untuk pembebasan tanah yang ada di sana kita juga mengalami kesulitan. Itu yang pertama. Yang kedua, itu setelah terjadi gempa, pasar mengalami kerusakan hampir 70-80%. Terus yang ketiga, sedangkan pengembangan pasar ini sudah mendesak. Itu pada prinsipnya itu, Pak. Ya memang sebelum gempa ada rencana katanya mau ditingkat, tapi menurut para pedagang kalau pasar itu ditingkat kurang efektif karena melihat situasi pasar-pasar yang ditingkat itu yang mendapat bagian di atas itu kurang laku. Jadi kita itu menghendakinya sebetulnya dulu diperlebar saja. Tapi karena kemungkinan arealnya yang kurang untuk perluasan, maka kemudian oleh pemerintah daerah dicarikan tempat lain. Pasar-pasar tradisional di Kabupaten Bantul itu posisinya itu sudah memprihatinkan sekali atau sudah sangat-sangat kurang layak. Untuk itu kebijakan Kabupaten Bantul pertama adalah pengembangan pasar-pasar tradisional. Yang kedua adalah merubah perekonomian di wilayah kecamatan. Ketiga, bahwa pasar tradisional itu yang tadi saya sebutkan sudah tidak layak. Yang ketiga, bahwa pasar tradisional di Kabupaten Bantul sudah tidak mampu lagi menampung pedagang yang ada di dalam, sehingga pedagang-pedagang itu pada berjualan di luar, yang disebut dengan pedagang arahan. Yang selanjutnya bahwa pasar itu sudah sarana prasarananya itu kurang. Untuk itu pemerintah Kabupaten Bantul melalui kantor pengelolaan pasar dengan kebijakannya merevitalisasi pasar-pasar tradisional di Kabupaten Bantul. Pada awal mula dari rencana perpindahan saja ini sebenarnya sudah ditentang oleh pedagang. Karena memang pedagang itu kan istilahnya kalau sudah mapan di sini kenapa sih harus dipindah? Dan mereka sebenarnya juga di sana istilahnya rela-rela saja duduk di dasaran yang sempitnya kayak gitu. Kebetulan juga sebenarnya jauh dari kesan representatif gitu loh. Tapi kenapa kok tetap harus kita jalankan? Karena dia itu sudah kulino ya, yang namanya wong Jawa kulino itu angel untuk bisa geser. Nah, sama ini bakul-bakul ini juga demikian. Sudah kulino di sana, punya kenalan, punya bakul, punya ini, punya itu. Terus terang Pak, untuk kesulitan dari sosialisasi sampai kita pemetaan dan sampai kita lakukan boyongan kemarin itu hampir sebagian besar pada awalnya pedagang itu menolak untuk pindah dari perpindahan pasar
Niten, pasar Piungan dan pasar Megiri itu yang paling menjadi perhatian pasar Imogiri, Pak. Kenapa? Untuk yang pasar Niten setelah diabani pindah oleh pemerintah, siap pindah. Langsung pindah. Untuk pasar Piungan begitu juga. Tapi pasar Imogiri, Pak, ini sungguh-sungguh hebat sekali perjuangan kita untuk istilahnya memberi pengertian kepada pedagang, memberi pengertian kepada masyarakat untuk mau pindah ke pasar yang baru. Bahwa penentuan kenapa tempatnya di sebelah timur Kelurahan Imogiri. Pertama adalah kita koordinasi dengan tim terkait, lalu kita juga mengadakan survei di mana kelihatannya layaknya pasar Imogiri itu dipindah ke lokasi yang baru. Kita juga melihat bahwa lahan yang terbaik adalah di depan Kelurahan Imogiri, ya, itu memakai dengan tanah kas desa, ya, seluas 4 hektar meter persegi itu milik kas desa. Di sana luas sekali, kondisinya baik sekali, sehingga posisi yang bagus ini merupakan istilahnya itu posisi atau penempatan yang terbaik di pasar Imogiri. Teknis pemindahan ini diberi jatah waktu 1 minggu. Ini baru berjalan 2 hari, sudah hampir semuanya bisa dipindahkan. Besok pada waktu mau pindahan, saya menyelenggarakan kirap bergodo pasar. Dan pada waktu terakhir malam Jumat akan berlangsungnya kirap, tanggal Sabtu kirap, malam Jumat saya koordinasi dengan teman-teman. Saya tanya kesiapan mereka. Masing-masing seksi hanya berani mengeluarkan 20 orang. Ya sudah, tidak masalah saya bilang. 20 kali 18 kan sudah lumayan. 300 lebih lah. Itu nanti masih bisa kira-kira dari pasar lama sampai pasar baru kira-kira setengah jam jalan. Prosesi pindah pasar ini kita awali mujadahan. Malam Sabtu sebelum ada kirap itu kita mujadahan di sini. Berdoa bersama. Saya memanggil seorang ustadz namanya Bapak Kiai Haji Aji Sumar BA, pimpinan pondok pesantren Bongos Kenti Sanden. Selesai mujadahan itu jam 12 malam. Kemudian itu ada ritual sesaji. Ritual sesaji itu karena itu juga kesepakatan dari seluruh bakul. Saya mengakomodir, ya, dan saya mengatakan ini adalah kepentingan kita bersama. Nah itu saya wujudkan. Setelah mujadahan ada ritual sesajen yang dilakukan di pasar lama. Dan ini atas petunjuk orang membuat itu. Atur bangun ingkang kathah sanget dene panjenengan sedaya pun kersa kanthi tekad ingkang gembleng badhe pindah saking pasar ingkang lami dumateng pasar ingkang indah. Derek memuji kemawon mugi-mugi samudayanipun menika anggen panjenengan sedaya gadah kagungan kersa menika saestu dipun ijabahi dening Gusti ingkang Maha Kuwasa.
sehingga anggenipun pados pamupa jiwa wonten ing pasar enggal-enggal menika sageta gansar lan sageta luwih timbang wonten ing pasar ingkang rami. Menika ingkang sepindah Mos Al-Fatihah kaping 11 di menika diberwasuli kaping ritual perpindahan itu doa dan lain sebagainya dilaksanakan pada jam 12 setelah doa di pasar baru ini selesai. Nah, adapun jumlah sesaji itu yang pertama adalah sesaji untuk mengetahui atau untuk upacara memulai menanam padi, di mana pada waktu itu suatu pasar itu harus ditanami sesuatu agar supaya menghasilkan. Yang kedua adalah tumpeng, di mana tumpeng tersebut untuk mengetahui beberapa, artinya tumpeng itu adalah susunan. Kalau kita buat lihat saja, tapi itu berarti untuk mengumpulkan biar semua jadi kerucut menjadi satu kerukunan daripada bakul-bakul tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah segoliwet komplit, di mana segoliwet itu ada jenang abang, jenang baru-baru, jenang palang, jenang cinta dan sebagainya. Ada tebu wulung, artinya tebu yang warnanya wulung, tebu yang warnanya biru. Pupus gedang rojo, artinya pelapah kecil, pelapah muda gedang rojo yang harus dibuat selonjor gitu. Tidak boleh dipetik satu atau disuek. Itu selonjoran, itu jumlahnya 1. Lalu ayam trajumas. Artinya ayam trajumas itu berwarna putih, cucuknya kuning, kakinya juga kuning. Ada lagi pada waktu itu sebuah mori kecil disobek menjadi 6. Pucuknya dicelup manci. Ada lagi mata wedus, artinya mata sebuah kambing, mata kambing mentah. Mata kambing mentah dan darah hewan mentah juga. Kemudian dari itu lagi ada semangkok juga, semangkok kecil, ada mangkok kecil warna putih mulus. Itu harus diisi air bening, di mana air bening itu diisi bibit lele dan bibit wader. Di pasar lama itu ada 3 tempat yang dianggap keramat. 1 ada di Watu Lumpang, kedua di Sumur Mati yang berada di dalam pasar, ketiga ada di Tumpuan Boto yang dulunya konon adalah bekas kerajaan. Karena kita tahu sendiri bahwa Pasar Imogiri sebetulnya tanah Sultan Ground itu, bukan tanah desa, bukan tanah Bantul, tapi itu tanah Sultan Ground, sehingga ada sesuatu petilasan yang mana itu tidak bisa ditinggalkan. Kemudian pada siang harinya itu kirap dari para pedagang lama menuju ke Pasar Imogiri yang baru. Ada semacam prosesi arak-arakan di mana para pedagang membawa sebagian pakaiannya, dagangannya, yang sayur-sayur membawa sayur-sayuran, yang kelontong membawa kelontong, terus kemudian berbaris dari pasar lama menuju ke pasar yang baru. Saking bungahnya bakul-bakul ini sudah bisa pindah dari pasar lama ke pasar baru. Semua bawaan yang dibawa oleh bakul-bakul itu diberikan langsung kepada penonton maupun pengunjung. Jadi tidak kembali enggak. Sepertinya buah, sepertinya yang bakul buah juga bawa buah, bakul ayam juga bawa ayam.
bakul nasi juga bawa apa, perangkatnya nasi, bakul pakaian juga bawa apa pakaian, semua yang dibawa itu sampai di sini diberikan kepada semua yang penonton, tidak dibawa kembali ke sana. Dumateng pasar enggal namung karono kawontenan mbok bilih tasih wonten setunggal kalih sederek-sederek kula ingkang taksih kedah kantun wonten ing mriki mila nyuwun pelonggaring penggalih mugi dipun parenga. Mekaten ingkang dados atur kula mbok bilih anggen kula matur pinangka wakilipun para pedagang menika pinanggih kula tungkap kirang suba sikta utawi trapsina kula nyuwun pangapunten ingkang sak ageng-agengipun. Doni menapa ingkang dados pirembakan atur saking Bapak Wakil Ketua APSI ingkang kula ngajeng nyuwun matur nyuwun pamit badhe ninggalaken peken Imogiri ingkang lami menika lan samangke tumuju wonten peken Imogiri ingkang enggal. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yamin wa yuhaqqinan ya rabbana lakal hamdu hamdan yadayni kalbu kita Berkodrapsi ingkang saben dintenipun ngurusi pedagang pasar Imogiri. APSI saking Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia cabang Imogiri. Kirapipun bakul pasar Lami ingkang badhe mlebet dhateng pasar enggal. Nyuwun pangestu dhateng panjenengan sami mugi-mugi lampahipun pindah lampahipun ritual winantur ayu lir sambe kala. Ingkang rumiyanipun tuna dhateng bani semone bani dhateng bakul pasar Imogiri Lama ingkang badhe mlebet dhateng pasar baru. Panjenengan saged presani betapa gigi, betapa kathah saking kathahipun bakul ingkang beto sedaya daganganipun ora wigi-wigi. Kirapipun bakul pasar Lami ingkang badhe mlebet dhateng pasar enggal. Nyuwun pangestu dhateng panjenengan sami mugi-mugi lampahipun pindah lampahipun ritual winantur ayu lir sambe kala. Ingkang rumiyanipun kula
bakul pasar lami ingkang badhe mlebet dhateng pasar enggal nyuwun pangestu dhateng panjenengan sami mugi-mugi lampahipun pindah lampahipun ritual winantur ayu lir sambe kala ingkang rumiyanipun tuna dadi bati sing mone bati muda uga batine dhateng lingkunganipun pasar mugi-mugi panjenengan tambah rezekinipun mugi-mugi panjenengan tambah laresipun Jun paduka mugi-mugi bakul ingkang wonten ngagem mugi tambah rezekinipun. Selamat jalan dhateng bakul pasar Imogiri Lama ingkang badhe mlebet dhateng pasar baru. Panjenengan saged pritani betapa gigi betapa kathah saking kathahipun bakul ingkang beto sedaya daganganipun. Ora wigi-wigian panjenengan saged menika kirapipun bakul pasar lami ingkang badhe mlebet dhateng pasar enggal nyuwun pangestu dhateng panjenengan sami mugi-mugi lampahipun pindah lampahipun ritual nyuwun doa panjenengan mugi-mugi slamet lir sabikala anggenipun mlebet dhateng pasar enggal dateng sak lingkunganipun mugi-mugi panjenengan cedhak pasar tambah laris gratis. Bapak lan Ibu menika bakul pasar Bikala ingkang rumiyanipun tuna dadi bati sing mone bati muda uga batine dateng lingkunganipun pasar mugi-mugi panjenengan tambah rezekinipun mugi-mugi panjenengan tambah laresipun. Alami mantene. Nah, pengacara nih Pak Widodo tak suruh Pak ini ndang dicepetke. Engko ngerti udan. Itu. Sampai di situ Pak Ponidi golek saya lagi. Ponidi bilang sama saya, Pak itu tak culke loh. Orang ngerti Pak ini tak culke. Nah sudah, begitu selesai beres tenang. Nah ini monggo saya tidak bisa mengatakan apa itu memang ritualnya seperti itu, apa memang itu ya kehendak Allah, ya kan? Kalau saya sebagai orang yang menganut agama ya saya mengatakan hujan itu sebagai berkah dan ternyata berkahnya apa? Berkahnya mereka kemudian tahu ya toh nek dodol ning kene iki tampias gitu loh. Loh iya. Ingkang rumiyanipun
pertama ya ucapkan terima kasih kepada pedagang-pedagang pasar Imogiri. Kami bangga dengan pedagang-pedagang Imogiri, bahwa pedagang Imogiri itu secara kompak, secara ikhlas, secara gotong royong, secara kekeluargaan itu sudah kesel pindah ke pasar yang baru. Semoga di pasar yang baru mendapatkan tempat pertama yang lebih baik, nyaman, lalu aman, dan kedepannya juga kami harapkan dodolannya semakin laris, semakin payu, kalau bahasa Jawanya semakin laris, semakin payu, sehingga kesejahteraannya pedagang semakin baik. Pemerintah kabupaten tetap konsekuen bahwa untuk tahun 2009 jelas sudah dianggarkan dan akan dibangun untuk pasar Imogiri. Untuk menyempurnakan pasar Imogiri akan dibuatkan atau dibangun terminal 1, kedua MCK, ketiga MCK-nya di pasar Imogiri ya, di terminalnya nanti ya, ketiga bangunan warung makan, keempat los, kelima pagar. Itu nanti ya dilengkapi oleh pemerintah. Saya sampun menika lajeng wonten sambutan saking Ketua APSI Komisariat Pasar Imogiri ingkang intinipun badhe kula nuwun lan matur badhe manggen wonten pasar baru. Bapak Ibu ingkang sampun hormati nyuwun pangapunten kawula boten saged biji-biji kalenggan dengan sedaya amargi kawontenan. Namung kawula dari sosialisasi kita juga dibantu dengan APSI, itu ternyata sampai terakhir kita boyongan kemarin malah justru antusiasme pedagang. Saya sendiri juga sempat heran dan bertanya-tanya, ini kok kejadiannya balik 350 derajat, 360 derajat lebih, kok jadi begini. Saya terus terang Pak, sampai berbesmili saya itu pas di sana itu. Iya, kok iso kedadiannya jadi balik hampir satu istilahnya ya, karena 360 derajat lebih. Kok pedagang bisa seperti itu? Kepala Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Bandung, dengan Bapak Gatot IPDSI. Saya sampun bikin tampil dari Bapak Gatot, langsung bikin silahkan gunakan Bapak Suharjono, dari Kepala IPTJ Pasar Imogiri. Secara sendiri sampun wiwit makan dan pasar Imogiri dan enggak. Kepertaman sambil hujan yang diberikan oleh Tuhan ini kan satu keberhasilan kedinginan, jadi satu air di mana kita sudah lama menunggu hujan, khususnya petani kan, petani sudah lama, apalagi petani di pegunungan dan petani di sini yang memerlukan air, mungkin air hujan itu kan sudah menunggu. Tapi demi kita punya profesi perpindahan, ternyata rezeki atau hikmah daripada perpindahan itu Tuhan sudah tahu, bukan hanya diberikan kepada kita saja, tapi ternyata pada waktu itu juga diberikan kepada petani-petani yang memerlukan hujan deras yang sekian besar. Kita tidak ingin itu membuat demikian, itu tidak bisa. Kalau bangunan yang baru ini sampai sekarang pun sebetulnya kalau dikatakan untuk pasar sebenarnya bangunannya terlalu bagus. Karena apa, memang Pak pedagang itu jane mintanya ndak bagus-bagus, ndak apa-apa, asal naik kudanan tuh nek hujan itu ndak kudanan dan tidak ketampon. Memang kenyataannya sampai sekarang masih ketampon. Alangkah baiknya kalau pemerintah daerah nanti mengizinkan para pedagang itu pasang layar sehingga bisa untuk menutup dagangan kalau tampu atau menutup sinar matahari kalau pas matahari bersinar terang gitu. Saiki gaweyane sesuk ana petinjuan dibongkar, ora masalah saya bilang gitu. Saya digawe ora apa-apa, nek sesuk anggere ana petinjuan dicopot sik. Oh, sudah. Nah, ya memang sekarang kalau tidak ya panas banget ya. Gitu loh. Ini kenyataan. Dan panjenengan juga baca Quran kemarin ya pasca boyongan bakul-bakul ditanya
apa yang dikatakan seperti itu. Apa ki sedina ki 10.000 sok bener mbah. Lah agak anyaran gak nek kaya aku dagangane kan anu to, nggih ora panganan. Nek nggih panganan mesti laris, sayuran laris. Makanan lho. Pengembangan pasar ini masih kita lanjutkan Pak, karena memang pasar yang baru ini memang fisiknya baru, tapi kalau sarana dan prasarana kita akui masih kurang, termasuk pagar keliling belum ada itu, dan harus kita dukung juga nanti dengan terminal ini. Terminal akan kita wujudkan di sebelah selatan ini nanti, plus warung makan yang sampai saat ini masih membuat bangunan semi permanen di sebelah pasar Imogiri, maaf. Ada sekitar 26 warung makan ini yang harusnya nanti menunggu jadinya terminal, tapi ternyata orang-orang ini segera ingin pindah. Nah, pada waktu itu juga kita kumpulkan, kita kabar, kita ajak bicara kepada lurah pasar dan sebagainya. Akhirnya diberi sebelah barat ini dari arah utara sampai ke selatan, khusus untuk warung makan, diberikan tempat ukuran 3x4 dan 3x2, 3x5, tapi bangunannya membangun sendiri yang bersifat sementara. Nanti kalau terminal tersebut sudah jadi, nanti semua bakul-bakul yang berada di terminal pasar dulu itu menjadi satu dengan terminal. Dan itu dengan pernyataan apabila nanti itu diminta untuk dibongkar, harus dibongkar, dan yang bongkar ya orangnya itu sendiri. Kita juga tidak mau kalah Pak, ya, tidak mau kalah untuk mengembangkan diri agar pasar Imogiri tentunya tidak hanya untuk jualan para pedagang, tapi ke depan kita tetap mau wujudkan misalnya nanti ada event-event atau khusus showroom yang dapat menampung hasil-hasil kerajinan khusus dari masyarakat pasar Imogiri yang nantinya kita harapkan dapat dikenal oleh masyarakat di luar pasar Imogiri selain pasar tradisional pasar Imogiri. Itu harapan kami. Kalau rencananya kami belum tahu, dari pemerintah daerah belum memberikan keterangan yang pasti gitu, mau dipakai untuk apa kami juga belum tahu. Yang untuk pasar lama ini memang baru dikaji ya, oleh pemerintah Kabupaten Bantul, baru dikaji untuk apa, tapi yang jelas bahwa pasar lama ini keperuntukannya untuk masyarakat yang betul-betul berguna untuk masyarakat. Ya gitu ya, jadi keperuntukannya itu sampai sekarang baru dikaji ya. Yang jelas nanti untuk keperuntukan masyarakat yang paling bawah pastinya. Chaqueta ahora está, conviertes muy suave mi interior y alrededor no hay sino tú y todo eres tú. Tu mirar, sigue detrás de mí del alhamdulillah remen Pak, remen kan pasarnya pasar tradisional.
Ketoke ya semua senang Pak di sana. Lah motor lanjutnya saya tunggu ya. Pasarnya ya baik. Nek menurut kula nggih Sekeco Riko kan nggone Riko rak tradisional, tempatnya baik. Bagus, bersih. Harapan kami kepada seluruh pedagang Pasar Imogiri yang lama setelah di Pasar Imogiri yang baru, ini kita bersama-sama berjalan seiring dan seia sekata. Mudah-mudahan semua pedagang dapat memaklumi keadaan yang masih serba baru ini. Kita tetap berharap dan kita tetap berusaha untuk ke depan kita dapat mewujudkan dan memfasilitasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat pedagang Pasar Imogiri, agar mereka dapat mencari rezeki, mencari uang, dan yang istilahnya dapat membantu kehidupan mereka itu dapat terlaksana dengan baik di Pasar Imogiri yang baru ini. Kita konsekuen, ya, pemerintah kabupaten tetap konsekuen. Untuk arah nanti tahun 2009 ini akan dibangunkan fasilitas LOS. Nah nanti arahan setelah bangunan LOS itu jadi, pedagang arahan akan ditempatkan di LOS. Nah sampai saat ini kan bangunan belum dibuatkan. Nah arahan nanti akan ditempatkan di sela-sela LOS. Dan kedepannya juga kami harapkan dodolannya semakin laris, semakin payu, kalau bahasa Jawanya semakin laris, semakin payu, sehingga kesejahteraannya pedagang semakin baik. Dan kami punya harapan juga pedagang ini kalau menambah modal jangan berhubungan dengan rentenir, karena kami sudah menempatkan ya, menghubungi bank-bank yang ada di Kabupaten Bantul untuk memberikan modal kepada pedagang yang membutuhkan modal dengan cara yang mudah, cepat, dan aman. Nah, itu. Komitmennya Bank Bantul, pedagang yang pinjam itu tanggungannya ya yang punya izin itu. Jadi kalau dia punya izin kios, tanggungannya izin kios itu. Kemarin saya BPD, kebetulan saya juga pada waktu mujadahan, beliau juga datang ke sini yang dari Bincam Jogja. Pokoknya ya kalau bisa ya semudah mungkin ya, agar supaya apa yang diharapkan oleh pedagang itu betul-betul bisa terpenuhi. Kalau pedagang bisa menggunakan uang dari bank itu, otomatis kan pedagang juga bisa mengembangkan dagangannya. Ya. Harapannya kan gitu. Kalau pedagang itu bisa berkembang, harapannya juga hasilnya juga akan lebih banyak, untungnya lebih banyak, gitu. Kesejahteraannya akan dapat. Harapan kula le dodol luwih laris. Nggih ta, Mas? Gek luwih ya bahagialah, pokoknya luwih ekonomine tambah apik, ngoten tambah rezeki lah nggih. Oh, dengan pasar baru ini saya berharap sekali promosionalnya kan tidak hanya satu faktor, dan jalur Imogiri ini adalah jalur tengah antara Jogja dan Wonosari, Jogja dan Panggang. Mungkin transportasi sudah banyak. Dan memang untuk sementara ini para pengunjung itu ya mula-mula hanya berdatangan ingin melihat-lihat, tapi kemudian sedikit-sedikit mereka sudah mengenal dan mulai banyak pembeli. Ya kalau kita lihat segmennya sekarang kelihatannya jangka panjangnya nanti kemajuan tuh bagus yang pasar baru. Sebabipun apa Mas? Ya sebabnya ya dari istilahnya dari segi luas pasar lebih luas. Di samping itu kan pengelompokan pedagang itu sudah jelas, misalnya pakaian ada sendiri, sepatu atau kelontong ada sendiri, dan ini dimungkinkan pangsa pasar selanjutnya insya Allah mungkin lebih bagus. Gitu. Aku wis mbuktekke ning pasar anyar. Ning pasar anyar alhamdulillah pembeline kathah. Nggih, pun do ngertos, pun madosi kula pun do ngertos danten bakulipun. Kula ki nunggu Pak Abu Mas, kan saya sudah tahu di mana ya, di Gedung Parasamia. Katanya Pak Abu kalau
Pak Abu, kalau pasar Imogiri baru harus belanja di sini. Ini saya tempuhkan Pak Abu. Besok kayak saya tagih, kudune Pak Abu tak kon tuku iwak nggon aku. Syukur Pak Abu sesore tuku kabeh tiratani. Caranya cukup dioleskan 2 menit sebelum mandi. Semarang kalau ngayu. Gampang kabel di sawang rupane kok ayu. Barang cicing sikile kok belang kabeh. Lagi. Caranya namung dioleske mawon di. Aku ya wis seneng aku. Lah nek wong-wong nggo. Oh, ngoten. Pokoknya nek kon pindah mriko malih mboten purun nggih. Nek sak kancane nang kene ya nang kene kok ya Le. Nggih. Pokoke nang kono dhewe. Nggih. Ngono kuwi. Saya dengan berjualan di pasar baru ini merasa optimis karena prospek masa depan pasti lebih baik.